Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Siapa sih yang gak mau kaya? Tapi buat kalian yang suka ngerasa heran, kerja udah rajin, hidup udah irit, tiap hari makan mie, tapi masih belum bisa kaya juga. Mungkin sejumlah benda-benda ini berada di sekitaran kalian. Karena kabarnya benda-benda ini bisa mempengaruhi jalan rezeki kalian loh. Ya boleh percaya, boleh enggak sih. Berikut ini ada beberapa mitos benda penghalang rezeki. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Konon, memiliki pohon yang tumbuh di halaman rumah ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya udara lebih segar dan sejuk, tapi kerugiannya banyak yang menganggap bahwa jika banyak daun kering berserakan di halaman rumah bisa menularkan aura negatif kepada sang pemilik rumah, khususnya dalam hal finansial. Bisa jadi nih, mungkin rezeki kalian masih seret karena ada daun kering di rumah. Makanya rajin-rajin bersihin rumah. Bersihin daun kering maksudnya, rumahnya dibersihin. Siapa nih di antara kalian yang masih aja nyimpen cermin rusak dalam rumah? Kabarnya nih, jika cermin yang sudah rusak atau retak masih disimpan, bisa menarik energi negatif ke dalam rumah, sehingga bisa saja membawa kemiskinan bagi orang-orang yang berada di dalam rumah. Emang ada baiknya cermin rusak dibuang sih? Selain karena mitos itu, kan bahaya juga ya, nyimpen cermin retak. Kalian percaya nggak? Ternyata membiarkan keran air bocor bisa mengakibatkan si pemilik rumah bisa mengalami kebangkrutan dalam waktu dekat. Hal ini dipercaya karena ada mitos menyebutkan bahwa keran yang mengalami kebocoran dianggap bisa mendorong rezeki berlimpah untuk keluar dari rumah. Mitos ini ada benernya juga sih, apalagi kalau keran air bocor dalam kurun waktu yang lama. Kira-kira berapa banyak biaya yang harus dikeluarin untuk ngebayar tagihan air atau listrik yang pasti bikin bengkak pengeluaran. Lebah dan kawanannya sering banget ngebuat sarang di sejumlah tempat, nggak terkecuali di rumah. Nah, konon sarang lebah ini dianggap sebagai pembawa kerugian bagi si pemilik rumah. Apalagi sejak dulu sarang lebah memang sudah dianggap benda pembawa kebangkrutan. 30 workers most, but now they're going off. Got my suit on, so. Waduh, pasti kalian nggak mau kan bangkrut? Maka dari itu, ada baiknya buang sarang lebah ini dari rumah kalian. Selain mengamankan finansial kalian, kan bahaya juga ya kalau ada sarang lebah di rumah. Bisa-bisa malah nyerang manusia. Tapi ingat, jangan menyiksa hewan. Siapa nih yang hobi miara merpati atau burung dara di rumah? Kalian tahu nggak kalau sarang merpati di rumah diyakini dapat menyebabkan ketidakstabilan dan bisa menyebabkan kemiskinan. Waduh, kalau kalian percaya itu, ya mungkin bisa pindahin sarang burung di tempat lain. Apalagi kan kalau dibiarin, sarang burung di rumah bisa nimbulkan bau nggak sedap. Di rumah kalian kira-kira ada sarang laba-labanya nggak? Kalau ada, nah ketahuan ya, jarang bersihin rumah. Tapi yang jadi masalahnya nih, selain terlihat kotor, sarang laba-laba di rumah dianggap sebagai tanda kejadian malang akan menimpa hidup kalian. Duh, serem juga ya. Gak ada salahnya sih bersihin sarang laba-laba di dalam rumah. Walaupun cuma mitos, tapi seenggaknya kan rumah jadi bersih. Jangan sampai ada hewan kelelawar bersarang di rumah kalian ya. Karena hidupnya yang liar dan terkesan kotor, hewan ini bisa membawa sejumlah penyakit yang bisa merugikan manusia.
Selain itu, konon hewan kelelawar juga melambangkan kemiskinan dan kematian. Nah kan, nggak mau hal serem itu menimpa kalian kan? Makanya tutup semua pintu atau jendela setelah matahari terbenam, karena kelelawar lebih aktif pada malam hari. Jam memang dianggap sebagai benda yang penting karena kita bisa melihat waktu yang tepat. Nah, jangan sampai nih benda penting ini rusak atau mati, karena menurut Feng Shui, jam yang rusak bisa menjadi pertanda buruk. Mitos menyebutkan benda penanda waktu ini harus selalu berfungsi, karena jika dibiarkan mati bisa beresiko dengan kehidupan pemilik rumah yang juga bisa saja ikut berhenti. Serem juga ya. Lagi pula kalau jam mati kan kita nggak bisa tahu sinetron favorit kita udah tayang apa belum. Apalagi kalau sampai ketinggalan tukang bubur naik haji episode 500.000 kan. Buset dah. Merawat tanaman di dalam rumah memang jadi hobi sejumlah orang. Tapi disarankan nih, bagi kalian yang punya hobi tersebut, jangan pernah merawat kaktus di dalam rumah. Karena menurut prinsip Feng Shui, tanaman eksterior atau berduri bisa menjadi magnet untuk hal buruk. Permukaan kaktus yang berduri atau tanaman runcing lainnya dapat membawa ketegangan ke dalam rumah dan hubungan. Sekalipun itu bunga mawar, meski indah dan harum, namun karena batangnya yang berduri juga dianggap dapat menodai energi positif. Ya lagi pula kan bahaya juga ya ngerawat tanaman berduri di rumah. Bisa aja kan ngelukai penghuni rumah, apalagi kalau kelihatan anak kecil. Aduh, bahaya deh. Mimin yakin sih, setiap kali kalian ngeliat kursi goyang pasti bawaannya merinding. Wajar sih, karena menurut legenda Irlandia, kursi goyang yang kosong itu seperti simbol undangan terbuka bagi roh jahat untuk duduk. Apalagi kalau kursi goyang kosong bergerak sendiri. Wih, padahal sih cuma terkena tiupan angin doang ya. Tapi kalau kursi goyang nggak pernah dipakai, ya nggak ada salahnya sih dikasih ke orang yang lebih membutuhkan. Kan bisa jadi lebih manfaat. Dan yang paling utama biar nggak nyeremin juga.